mendapatkan mimpi tentang raptur, tapi dalam mimpi saya ini, itu kejadiannya siang. Tiba-tiba suara sangkakala terdengar bunyi panjang, menggema, tetapi kita yang telah dimeteraikan melalui baptis pembaruan, telah dimeteraikan dengan nama yang benar, itu nama Bapa Yahweh, itu tiba-tiba tampak banyak keluar rumah, tiba-tiba terangkat. Orang-orang banyak yang tidak tahu pada keluar dari rumah, keluar dari apartemen, mencari sambil menatap keluar ke langit. Suara dari mana, ada apa yang terjadi dan sebagainya. Entah dimenteriakan, tiba-tiba terangkat terus, terangkat tinggi. Waktu pas saya menatap melihat orang-orang terangkat, itu tidak banyak. Tapi yang saya perhatikan itu ketika pengangkatan, orang-orang yang ada di sekitar saya bentuk semacam bentuk lingkaran ya. Tapi saya melihat hanya dari depan, tidak melihat bagian belakangnya. Nah, wajahnya berseri, bercahaya, tersenyum, bahagia, tidak ada beban sedikit pun sama sekali. Saya perhatikan satu persatu, lihat dari sebelah saya, ada istri saya, berjarak sekian berapa meter, anak saya. Terus kita naik terus sampai ke langit terus. Tiba-tiba cukup jauh ya, udah melebihi dari awan dan udah jauh tinggi sekali. Tiba-tiba saya berhenti dan mereka semua tetap terus terangkat naik sampai yang terangkat itu sampai hilang dari pandangan saya. Saya cuma sendiri dan tiba-tiba saya seperti kayak diarahkan pandangan mata saya untuk melihat ke bawah, ke bumi. Tapi mereka tidak melihat saya, tapi saya tiba-tiba pandangan mata saya oleh Tuhan seperti diperbesar, seperti zoom yang diperbesar 9.000 kali, sehingga saya dapat melihat jelas orang-orang, keadaan yang sedang terjadi di bumi. Dan anehnya, waktu saya melihat ke bawah, itu bumi tidak berbentuk bulat maupun atau bundar seperti yang sering kita lihat ya. Yang saya lihat datar. Waktu saya perhatikan ke bawah lagi, itu terjadi hiruk-pikuk, kekacauan di mana-mana. Mereka baru menyadari bahwa mereka tertinggal. Selain kendaraan banyak yang bertabrakan, terbalik, terguling, timbul kekacauan di mana-mana. Nah, di situ saya melihat banyak sekali orang-orang yang saya kenal karena tidak mengambil pengangkatan, termasuk saudara-saudara saya, keluarga saya. Kekacauan demi kekacauan terjadi di mana-mana. Itu banyak sekali orang Kristen. Mereka mencari-cari gembalanya, mencari pendetanya, mencari pemimpin gerejanya. Mereka belum menemukan, tidak menemukan. Akhirnya saya melihat mereka menemukan pendeta gembala bersembunyi, macam kayak persembunyian di bawah tanah kayak bunker begitu. Dan akhirnya begitu ditemukan, mereka diseret, ditarik beramai-ramai, diinjak-injak, ada yang dipukuli sampai berdarah-darah. Orang Kristen yang tertinggal, tidak ada rasa kemanusiaan, tidak ada lagi memiliki rasa hati nurani. Karena apa? Ketika raptur terjadi, Ruh HaKodes bersama-sama naik ke atas. Manusia tidak memiliki rasa kemanusiaan, tidak memiliki hati nurani. Situ pendeta banyak sekali, gembala diseret, diinjak-injak, dipukuli berdarah-darah, sampai dipaksa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Bahkan dalam mimpi saya itu juga saya melihat sekelompok murtadin yang tadi sama dari agama sebelumnya seperti saya. Mereka terperangah, kaget, baru menyadari selama ini ternyata keliru, salah. Akhirnya ikut juga untuk menganiaya pendeta-pendeta tersebut. Mereka mencaci, mencemooh, menghujat, mengutuki pendeta-pendeta tersebut. Kali ini penipu, pendusta, pembohong. Selama ini saya meninggalkan agama saya sebelumnya. Saya mengikuti yang katanya nama Yunani itu ada sebagai jalan keselamatan, sebagai juru selamat. Tapi nyatanya kenapa kami tertinggal? Kenapa kami tidak terangkat? Ternyata kalian pendusta, penipu, pembohong. Sampai kata-kata makin kasar lah. Kata-kata kotor, kata-kata binatang keluar dari mulut mereka. Bahkan waktu saya perhatikan, di situ juga ada pendeta-pendeta yang terkenal. Pendeta-pendeta besar yang memiliki jemaat banyak, yang pelayanannya punya jam terbang yang banyak. Mereka tidak terangkat. Tapi mereka dianiaya, dikeroyok, dihakimi oleh orang Kristen yang tertinggal. Mengerikan sekali pada saat saya melihat kejadian tersebut. Akhirnya karena desakan
karena tekanan, mungkin juga karena tidak kuat, pendeta-pendeta dianiaya, dikeroyok, dihakimi, dihajar sampai berdarah. Akhirnya pendeta tersebut bersuara, berucap, kalian ini kenapa bertanya kepada saya, kepada kami ini hanya sebagai pendeta, kalian saja tidak terangkat, apalagi kami ini. Kami tidak tahu kenapa kami tertinggal. Berarti kita sama-sama tidak terangkat, kita sama-sama tertinggal. Kenapa kalian menganiaya kami? Kenapa kalian menyiksa kami? Tapi di situ orang-orang Kristen merasa tidak puas dengan jawaban pendeta tersebut. Pendeta-pendeta tersebut ke suatu lapangan besar ya. Jadi mereka begitu secara bergiliran mengeroyok, menghakimi, menghajar. Sementara di tempatnya saya kekacauan demi kekacauan di mana-mana, karena di situ kan banyak orang-orang yang bukan Kristen ya, karena mereka tidak tahu, tidak paham, tidak mengerti tentang raptur. Saya perhatikan hanya mata saya tertuju kepada orang-orang Kristen yang menganiaya pendeta-pendeta. Bukan hanya itu aja, itu ada kayak hutan-hutan, gunung-gunung gitu, ya. Mereka yang melakukan penyingkiran ke gunung, ke hutan, karena mereka mungkin tidak menerima susu coklat, mereka tidak terangkat, tertinggal. Sampai-sampai saya melihat mereka bikin suatu kelompok ke atas. Waktu pas terjadi raptur tersebut, melihat orang pada terangkat, terdiam, terperangah. Sampai ada yang bilang, loh kok kami tertinggal ya? Padahal kami tidak menerima susu coklat, bisa tertinggal. Di situ mereka menyadari semuanya tidak ada satupun yang penyingkiran ke hutan, ke gunung yang terangkat. Akhirnya waktu saya perhatikan kekacauan demi kekacauan di mana-mana, tiba-tiba saya mendengar suara sangat keras sekali, bergemuruh, bergema dari langit. Kalian tidak mengalami pengangkatan karena kalian tidak mengenal namaku. Akulah Yahweh. Waktu suara itu menggema, tiba-tiba mengarah ke langit, mencari-cari sumber suara itu dari mana. Tapi saya melihat tidak satupun ada sosok, tidak melihat satupun. Akhirnya saya kembali melihat pandangan saya ke bumi. Disitulah orang-orang pada menangis, berteriak-teriak, ampuni Tuhan, ampuni ya Bapa, kami telah dibohongi, kami telah ditipu oleh gembala kami, oleh pendeta kami. Bahkan masih ada juga orang yang menyebut nama sesembahan Yunani, sambil mereka meraung-raung, sambil mereka berlutut. Percuma tangisan mereka tidak ada gunanya, kesedihan mereka tidak ada gunanya, sudah terlambat. Dan selanjutnya waktu pas saya melihat orang-orang penuh dengan penyesalan, kesedihan, mereka hanya bisa memberontak, marah, caci maki kembali kepada pendeta-pendetanya. Kamu, gara-gara kamu, penipu, pendusta, kami semua tertinggal, kami tidak mengalami raptur, pengangkatan. Kok diciptakan situasi pada saat itu begitu mengerikan sekali, sangat mengerikan. Sampai-sampai saya juga merasakan gemetar, merinding badan saya. Gereja-gereja olehnya orang Kristen dirusak. Percuma kami beribadah ke tempat ini selama ini. Ternyata ini adalah penipuan. Ini adalah sebuah kebohongan. Akhirnya ketika mereka sudah merasa teruapkan emosinya, amarahnya, karena tidak bisa berbuat apa lagi. Sementara pendeta-pendeta, pimpin gereja sudah dipukuli, sudah berdarah-darah, sudah lemah, sudah tidak bisa berdaya lagi. Dengan wajah, saya perhatikan wajah penuh penyesalan, tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Singkat cerita, setelah saya melihat seperti itu, dan keadaan pada saat itu yang begitu mengerikan, kekacauan demi kekacauan di mana-mana, orang-orang yang tertinggal, akhirnya terbangun, masih setengah sadar atas mimpi yang saya dapatkan. Badan keringat dingin, gemetar. Nah, waktu pas saya bangun, setengah sadar, saya bertanya kepada Bapak, berikan saya ayatnya untuk meneguhkan atas mimpi yang tadi yang saya terima, yang saya dapatkan. Saya tiba-tiba diperlihatkan untuk membuka di Yohanes 4 ayat 22. Di situ tertulis firman Tuhan berkata, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang telah kami kenal. Karena keselamatan itu berasal dari orang-orang Yahudi. Saya coba merenungkan ayat ini. Dulu, sebelum saya dibaptis pembaruan, saya merasa sudah menjadi Israel rohani. Tapi ternyata sesembahan yang saya lakukan justru sesembahan kepada Yunani.
bukan kepada sesembahan Israel. Di situ saya mau terbuka, saya memahami inilah jawaban yang Bapak Yahweh berikan. Yang selama sebelum saya dibaptis baruan, sampai saya sudah dibaptis baruan, akhirnya melalui mimpi ini saya baru diberikan jawaban bahwa banyak sekali yang tertinggal yang tidak mengalami pengangkatan. Karena apa? Karena mereka tidak mengenal namanya. Yang tahu menurut mereka dari nenek moyangnya turun temurun, dari orang tuanya turun temurun, sudah merasa bahwa apa yang selama ini mereka lakukan sudah benar. Jadi ketika ada pengajaran tentang atau pendeta yang menyampaikan tentang nama yang benar, dianggapnya adalah antikris, dianggapnya sebagai bagian dari saksi Yehova. Padahal tidak, bukan. Saya sambil terus merenungkan kebaikan Bapak Yahweh untuk mengingat-ingat lagi yang di masa lalu. Padahal sebelumnya saya juga pernah menyaksikan kesaksian tentang raptur waktu di sembahan Yunani tersebut. Tetapi ketika saya mendapatkan mimpi, itu ada perbedaannya. Mendengar suara satu kali bahwa akulah. Kalian tidak mengambil raptur karena kalian tidak mengenal namaku. Akulah Yahweh. Oh, disitulah perbedaan kesaksian orang Kristen yang mendapatkan mimpi tentang raptur dengan saya yang mengalami sendiri tentang raptur. Tapi saya mendengar sendiri dan menyebut nama Yahweh.